Sahabat cerdas, kalian pasti pernah mendengar tentang teorema Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Pasti kalian berpikir bahwa teorema Pythagoras pasti ditemukan oleh Pythagoras. Jangan buru-buru, ternyata teorema Pythagoras pertama kali bukan ditemukan oleh Pythagoras. Jadi siapa ya kira-kira? Penasaran kan? Yuk kita simak. Halo sahabat cerdas, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah dan pembuktian teorema Pythagoras bersama saya Anggreni Satya Aryati. Rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat yang selama ini kita kenal sebagai rumus teorema Pythagoras ternyata telah ribuan tahun sebelum Pythagoras lahir digunakan oleh bangsa Babilonia. Bukti dari penggunaan teorema Pythagoras berupa peninggalan piramida agung yang sangat presisi. Piramida tersebut dirancang dan didesain menggunakan segitiga siku-siku. Salah satu bukti sejarah dari penggunaan teorema Pythagoras bangsa Babilonia adalah dengan ditemukannya tablet yang berisi 3 kombinasi angka dari triple Pythagoras, yaitu 3 kombinasi angka yang harus dan memenuhi teorema Pythagoras A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan demikian, bangsa Babilonia adalah bangsa pertama yang menerapkan dan mempelajari teorema Pythagoras. Lalu, mengapa ya namanya teorema Pythagoras? Pythagoras adalah seorang filsuf Yunani yang lahir 570 sebelum Masehi. Pythagoras sendiri dimaklumatkan sebagai nama belakang dari teorema Pythagoras dikarenakan sumbangsih beliau karena telah menemukan dan membuktikan teorema Pythagoras secara geometris. Saking senangnya, Pythagoras sampai menyumbangkan 100 ekor sapi atas prestasi yang telah diraihnya. Seperti apa ya pembuktian teorema Pythagoras itu? Yuk kita simak. Pembuktian teorema Pythagoras dimulai dengan menggambar segitiga siku-siku dengan sisi A satuan, B satuan, dan sisi miring C satuan. Kemudian pada masing-masing sisi segitiga tersebut akan digambar persegi kecil, persegi sedang, dan persegi besar. Persegi kecil dengan luas A kuadrat, persegi sedang dengan luas B kuadrat, serta persegi besar dengan luas C kuadrat. Dengan memotong persegi B kuadrat dengan menggunakan 2 garis baru, yaitu sebuah garis yang sejajar dengan sisi miring C dan garis yang tegak lurus dengan garis yang pertama. Perhatikan animasi dari geogebra.org berikut. Tampak bahwa potongan dari persegi yang kecil A kuadrat dan potongan dari persegi yang besar B kuadrat akan memenuhi secara sempurna potongan persegi besar C kuadrat. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa persegi besar adalah gabungan dari persegi sedang dan persegi kecil, atau dengan kata lain C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Hal inilah yang menjadi dasar dari pembuktian teorema Pythagoras oleh Pythagoras pada zaman itu, bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Nah, itulah pembuktian dari teorema Pitagoras. Mudah bukan? Nah, itulah pembuktian dari teorema Pitagoras yang telah kita pelajari. Selanjutnya, sahabat cerdas akan membuktikan diri kalian masing-masing untuk mengerjakan latihan yang telah saya sediakan di link deskripsi video di bawah ini. Semoga berhasil. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sahabat cerdas.